Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya sallallahu alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmatnya, taufik hidayah, karunia-Nya, kita bisa berkumpul ya, meskipun dalam kondisi daring karena pandemi belum juga usai, tapi semoga tidak mengurangi esensi dari tujuan kita, yaitu adalah untuk menebar kebaikan ya. Dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Setiap perkataannya adalah hukum, setiap perbuatannya dan sebaik-baiknya sahabat adalah sahabatnya, untuk mendapatkan siapapun kelak. Semoga kita bisa melakukannya untuk bisa sama-sama ya, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran, dan juga saling menasihati dalam dengan kasih sayang. Teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya dapat materinya apa sih? Kondisinya semuanya daring gitu. Semuanya bisa dikatakan terbatas. Nah, jadi sebetulnya karena terbatas inilah harusnya kita sebagai muslim ya, kan muslim sejati gitu. Kita sebagai muslim itu harusnya memang lebih kreatif, karena muslim itu sebetulnya dia punya jati diri yang jelas. Makanya Nabi SAW itu pernah bersabda, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang ikut-ikutan atau menyerupai pada suatu kaum, dia adalah bagian dari kaum itu. Jadi sebetulnya bukan berarti di sini ya kita nggak boleh untuk sama sekali mengikuti orang lain atau mengikuti kaum lain. Tapi di sini sebetulnya Nabi SAW ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya Muslim itu seharusnya bangga dengan keislamannya. Muslim itu seharusnya punya jati diri yang jelas. Muslim itu tidak boleh kemudian lengah, lemah. Dan padahal disebutkan wa antumul a'laun, kata Allah. Padahal kamu adalah tinggi derajatnya di antara yang lain. Apalagi laqad ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Kita itu adalah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat wasaton, yaitu umat pertengahan, umat yang moderat ya, litakunu syuhada 'alan nas, untuk jadi saksi atas setiap perbuatan yang Allah buat ketika kita menjadi khalifah di muka bumi, adalah litakunu syuhada ya, kita dibuat menjadi saksi di antara perbuatan manusia yang ada di muka bumi ini. Luar biasa. Jadi artinya sebetulnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan misi yang sangat besar, dan semua itu teman-teman sekalian harus kita miliki, harus kita kita perhatikan bahwasanya yang paling penting dari setiap tindak tanduk kita, perbuatan kita di dunia ini adalah iman. Ya. Iman itu adalah elemen terpenting. Iman itu adalah pegangan kita. Iman itu adalah penentu kita. Ya, kalian mau kuliah di mana, seharusnya penentunya iman. Nanti setelah kuliah pengen bergabung dengan organisasi apa, penentunya juga iman. Nanti setelah lulus mau kerja di mana, mau usaha kah, mau mau kerja kah, ya, mau jadi bos kah, mau nikah kah, itu landasannya juga iman. Setiap orang, setiap muslim, landasannya harus iman dalam setiap tindak tanduknya.
Ya, semuanya begitu. Jadi bagaimana menjadikan iman itu sebagai tolak ukur atau menjadikan iman sebagai apa namanya pegangan atau patokan dari setiap hal-hal yang kita pilih. Ya, ketika kita ingin memilih kerjaan tadi, misalnya seperti itu, patokannya adalah pegangannya adalah iman, landasannya adalah iman. Apakah dengan saya bekerja di sini saya bisa beribadah dengan reguler dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan bekerja di sini, apakah dengan kuliah di sini, apakah dengan gabung organisasi ini saya bisa mendekatkan diri kepada Allah atau justru semakin jauh? Apakah dengan saya menikah dengan dia gitu ya, ini pasti ini bahasannya disenengin ya. Akan kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah atau malah menjauhkan diri saya kepada Allah? Ya. Nah, pertama, Muslim yang sejati itu dia pasti punya keyakinan, punya iman sebagai patokannya. Kemudian yang kedua, Muslim yang sejati itu tidak akan terpaku pada hal-hal yang tidak pasti dan tidak jelas. Saya mau ngomong apa ya, jadi lupa. Jadi tidak pasti dan tidak jelas. Ya, kayak misalnya kalian punya gebetan itu kan nggak pasti ya. Gebetan itu kan semu, ya enggak. Pacaran itu apalagi pacaran juga semu gitu, ya. Ya masih pacaran lanjut aja nggak apa-apa. Ya. Paling ntar juga salah satunya mati, ya. Atau yang masih punya gebetan lanjut aja nggak apa-apa. Paling ntar juga ngilang tuh salah satunya, ya yakin saya. Tapi kalau misalnya akhirnya adalah menikah, ya alhamdulillah, ya. Jadi kita kita nggak usah nyinyirin orang yang kemudian habis apa namanya menikahnya gara-gara pacaran, nggak usah. Yang kita nyinyirin itu yang apa namanya yang belum apa namanya yang pacaran nggak nikah-nikah, itu yang kita nyinyirin. Tapi kalau yang udah berakhir dengan nikah ya bagus, berarti memang ya jalannya seperti itu. Ya udah nggak usah nyinyirin, alhamdulillah dia sudah mengakhiri dengan baik kayak gitu. Nah, jadi hal-hal yang nggak pasti, tahu nggak sih sebetulnya mahasiswa itu waktunya habis buat apa? Buat hal yang nggak pasti. Karena merasa bahwa oh masih muda, kita ini masih mahasiswa, waktu kita masih banyak, ayo seneng-seneng, ayo naik gunung terus. Ya saya juga naik gunung, cuma jangan terus-terusan. Harus ada prioritas yang harus kita jadikan itu sebagai sesuatu yang utama. Ya, wah masih ini, ayo kita ke kafe, kerjain tugas di kafe, ngerjain skripsi di kafe, itu kan. Semua di kafe, ya. Padahal di kafe juga cuma pesan es teh, 2 jam nongkrong di situ. Gitu. Nah, jadi ingat bahwa masa muda itu nggak ada yang tahu sampai kapan. Kita juga nggak tahu hidup itu sampai kapan. Bisa jadi kita cuma hidup di UM ini, bisa jadi teman-teman cuma 1 semester, habis itu mati misalnya kayak gitu. Itu bisa aja. Ya. Atau misalnya kuliah di UM ini cuma 2 semester, habis itu UM-nya dibubarin gitu sama pemerintah gitu, bisa aja. Ya kan, namanya juga kampus milik negara, suka-suka negara. Kita nggak ada yang tahu. Makanya hidup itu di masa yang sekarang dan yang jelas yang harus kita lakukan. Ya, tinggalkan komitmen-komitmen yang bangun komitmen yang nggak jelas itu tinggalin. Ya, tenang, tunggu 2 tahun lagi. Setelah lulus aku akan mendatangi orang tuamu. Weh, setelah lulus aku akan mendatangi orang tua, aku akan menikahi. Wah, pret, ini pasti enggak. Ya, yakin. Yang begini-begini, cerita-cerita begini pasti akhirnya adalah sad ending buat ceweknya, happy ending buat cowoknya biasanya. Ngilang cowoknya biasanya. Ya, saya bilang, kenapa sih perempuan-perempuan Indonesia itu mengidam-idamkan cowok yang kayak cowok Turki gitu, kayak cowok Eropa gitu. Padahal cowok Indonesia lebih lucu. Ya kan, saking lucunya suka ngilang pas lagi disayang-sayangnya kan gitu. Nah, jadi yang nggak pasti tinggalin aja semua. Jadi kalian itu kuliah yang jelas, yang bener gitu ya. Cinta-cintaan ntar dulu deh. Kalau kamu sedang mencintai orang sekarang, adukan kepada yang punya cinta, adukan kepada yang menciptakan perasaan, adukan kepada yang membolak-balikan hati. Gitu. Jangan diadukan kepada orangnya, ya. Jadi langsung aja, ya Allah, saya mau kuliah ini ya Allah. Masa saya jadi suka sama orang?
Ya, kalau memang ini benar, maka arahkan ke arah yang benar. Kalau memang ini salah, ya Allah, maka palingkanlah saya. Selesai gitu. Ya. Jangan kemudian perasaan itu diumbar-umbar, apalagi kemudian sampai di pamer-pamer di medsos, ya. Eh, dan seterusnya dan seterusnya. Kedua itu yang tinggalkan yang tidak pasti. Ketiga, Muslim yang baik, yang benar itu punya etos kerja yang baik. Ya. Muslim yang sejati itu punya etos kerja yang baik. Etos kerja yang baik itu teman-teman sekalian akan kalian temukan ketika kalian berorganisasi. Karena apa? Karena kan pas kuliah itu paling kalau di kelas ya cuma 20%-nya lah yang terisi. Selebihnya ada di organisasi. Nih, siapa yang ngadain ini kalian ikut aja. Ya. Karena apa? Organisasi itu mengajarkan banyak skill. Yang pertama skill problem solving. Ya, problem solving kita nggak diajarin di kelas, tapi kita belajar di organisasi. Tanpa sadar kita belajar sendiri. Gimana cara memecahkan masalah, gimana caranya untuk sukses dalam perekrutan, gimana caranya untuk sukses dalam kaderisasi, gimana caranya untuk sukses dalam pengkaryaan, gimana caranya untuk sukses misalnya ikut pemira. Ya, terus kemudian apalagi problem solving, kemudian communicating, ya. Komunikasi itu kita belajar tanpa sadar, kita belajar sendiri di organisasi. Jangan kemudian menjadikan introvert sebagai alasan, aku kan introvert, aku nggak bisa bergaul sama orang-orang baru. Ya, saya juga introvert, tapi bisa diubah untuk kemudian bergaul dengan orang-orang itu bisa. Karena apa? Sebetulnya masalah introvert extrovert itu adalah masalah bagaimana kita menemukan kekuatan dan energi kan gitu. Kalau misalnya introvert menemukan energinya dari dalam dirinya sendiri. Kalau extrovert dari luar dirinya kan gitu. Ya, makanya kalau orang introvert tuh bukan dia nggak bisa ngomong, bukan nggak bisa berkomunikasi, tapi capek kalau misalnya berada di kumpulan orang yang sangat banyak. Lebih capek aja, lebih capek. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berkomunikasi. Itu mah ngadi-ngadi ya kalau misalnya bilang gara-gara introvert terus nggak mau ikut organisasi itu ngadi-ngadi namanya. Nah, communicating. Jadi kita tuh belajar untuk berkomunikasi. Coba kan teman-teman di kampus ini kan dari mana-mana. Ya, ada yang asli Malang, ada yang dari Surabaya, ada yang datang dari Pasuruan, ada yang datang dari Banyuwangi, ada yang dari luar Jawa Timur bahkan, ya, dari NTB, dari NTT, dari Sulawesi dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, karena macam-macam ini, maka skill kalian akan terasah. Gimana caranya ngomong sama orang yang tinggal selama dari kecil tinggal di pesisir. Gimana caranya ngomong dengan orang yang selama dari kecil itu tinggal di gunung. Gimana caranya ngomong dengan orang yang selama dari kecilnya itu tinggalnya di hutan. Gimana caranya ngomong dengan orang yang selama waktu kecilnya itu tinggal di perkotaan. Dan seterusnya. Jadi kita tuh bisa belajar, oh orang ini bisanya dipelanin, oh orang ini bisa dikerasin, dan lain sebagainya. Itu kita belajar. Di mana? Di organisasi. Communicating. Kemudian apa? Coordinating people. Ya. Jadi kita bisa mengkoordinasi manusia, itu juga lagi-lagi dari organisasi. Di kelas nggak dapat kita itu. Ya. Jadi dari organisasi kita bisa belajar untuk mengkoordinasi, bisa belajar untuk manajemen, ya, people management, coordinating people. Itu kita belajar dari organisasi semua teman-teman sekalian. Jadi nggak ada nyeselnya kalian untuk bergabung dengan organisasi, karena memang kuliah itu kita sudah disediakan kok untuk bolos, ya kan kuliah itu kan untuk bisa ikut ujian paling nggak 75%. Nah 25%-nya itu kalian bisa kasih waktu buat bolos. Jadi jangan bangga mahasiswa itu kalau kehadiran 100%. Tandanya mahasiswa yang kehadiran 100% itu nggak bermanfaat buat manusia yang lain. Ya. Tandanya mahasiswa yang tingkat kehadiran 100% itu berarti mahasiswa seperti itu individualis, cuma mikirin buat dirinya sendiri. Mahasiswa yang kayak begini setelah lulus itu nggak bakal berguna di masyarakat. Kenapa? Ya orang mikir diri sendiri doang. Nggak pernah mikir buat masyarakat, nggak pernah mikir buat peradaban, nggak pernah mikir buat negara, nggak pernah mikir buat agama. Ya, mikirnya diri sendiri aja. Padahal kuliah itu gampang kok. Saya kasih tahu kuliah itu gampang. Ya, kuliah itu nggak berat sebenarnya. Yang berat itu rindu.
ya. Jadi kuliah itu nggak berat, ya. Kuliah itu gampang. Kuliah itu teman-teman sekalian pasti bisa melaluinya. Karena semuanya sudah di setting sedemikian rupa supaya kuliah ini menjadi ringan. Ya. Kemudian yang membuat berat adalah diri kita sendiri. Karena kita ini bukan lagi siswa kelas 4 SMA. Kita bukan lagi siswa kelas 13 SMA. Kita ini adalah mahasiswa. Maka kalau kita menjadi mahasiswa, berarti sudut pandangnya harus sudah berubah, kemudian kedewasaannya sudah harus berubah, kemudian jaringannya sudah harus lebih luas, dan tentu saja di organisasi. Apalagi tadi terus kemudian emotional intelligence, ya, kecerdasan emosi, kecerdasan emosional. Di organisasi kita diajarkan untuk tidak membawa permasalahan pribadi ke dalam organisasi. Di organisasi kita belajar untuk nggak baperan. Karena dalam organisasi, yang merasa berperan pasti baperan. Yang merasa paling berperan pasti baperan. Ya. Jadi di organisasi kita diajarkan untuk nggak baperan. Tapi untuk bagaimana sama-sama membicarakan satu masalah untuk menemukan solusinya. Nih, jadi emotional intelligence. Kita diajarkan seperti itu di dalam organisasi. Nah, makanya etos kerja, teman-teman sekalian, ini poin yang ketiga, etos kerja adalah sesuatu yang sangat diajarkan dalam Islam, dan tentu saja kita akan mendapatkan pelajaran untuk menjadi orang yang punya etos kerja yang baik di dalam organisasi. Contoh terbaik orang yang punya etos kerja terbaik siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW etos kerjanya baik. Makanya kemudian Nabi digelari dengan Al-Amin. Kalau jualan pasti untung, dipercaya sama konglomerat. Kenapa? Karena etos kerjanya bagus. Nah, etos kerjanya bagus, itu timbulnya dari mana? Keyakinan, dari iman. Timbulnya dari mana lagi? Dari bagaimana dia lebih memprioritaskan hal-hal yang betul-betul akan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat dirinya dan sekitarnya. Ya, meninggalkan hal-hal yang nggak penting tadi. Itu kan 2 poin tadi kan. Keyakinan, kemudian fokus kepada hal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga tadi punya etos kerja yang baik. Kemudian yang keempat, ya, ketika kalian sudah mulai dewasa seperti sekarang, itu mulai sedikit dramanya. Maka gimana cara supaya sedikit dramanya? Maka kita harus punya circle yang bisa diandalkan. Makanya kalau semakin tua kan teman kita tuh semakin sedikit. Itu bukan aib. Semakin sedikitnya teman kita menandakan bahwa kita semakin fokus terhadap hal-hal yang jauh lebih bermanfaat buat diri kita. Semakin fokus terhadap hal-hal yang jauh lebih membantu diri kita. Makanya akhirnya pasti, nih, coba tanya nih sama senior-seniornya di sini nih yang jadi panitia nih. Kalau udah semester atas, semester udah agak tua-tua gitu, Waalaikumsalam. Semester tua-tua gitu, ya pasti teman-temannya itu lagi. Konconya kayak tok, ya. Oh, kayak menaik. Pasti kayak gitu lagi. Kenapa? Karena apa ya, kita sudah tahu yang mana yang bisa diajak berjuang, yang mana yang cuma sekedar diajak ngobrol, yang mana yang bisa membantu kita, yang mana yang sebetulnya toksik, yang mana yang sebetulnya bisa meningkatkan kapasitas diri kita, yang mana yang sebetulnya parasit. Ya, jadi kita sudah tahu. Nah, makanya kita untuk Mohon maaf kepada para peserta MS Talk, ini masih ada sedikit kendala. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sorry ya. Paketan saya habis ternyata. Paket data saya habis. Ini sekedar curhat aja. Ternyata 28 giga nggak cukup setengah bulan. Baru berapa belas hari udah habis. Dua minggu ya. 2 minggu setengah bulan berarti ya. Ya setengah bulan lah, 28 giga. Emang ngisi online ini ya Masya Allah ya, luar biasa. Habisin kuota banget, capek banget. HP panas, laptop panas, hati panas, dompet panas, ya semuanya panas. Makanya mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya undang. Mungkin nanti ada yang undang lagi gitu ya. Ini Mas Nasir ini udah 2 kali undang. Ya memang saya agak ketat dalam penetapan mekanisme pengundangan online ini. Soalnya emang berat banget coy. Berat banget emang isi online nih. Belum lagi ganggu anak-anak, belum lagi wah macam-macam ya.
masalah pencahayaan lah, terus kemudian sinyal lah, konektivitas. Belum lagi teman-teman nih yang dengerin nih, saya yakin di sini ada yang mungkin dalam perjalanan, ada yang jadi cara membangun kebiasaan yang baik itu nanti teman-teman bisa baca bukunya James Clear, judulnya Atomic Habits. Artinya kebiasaan-kebiasaan kecil. Kebiasaan-kebiasaan kecil. Jadi kita bisa membentuk kebiasaan yang baik, kebiasaan yang bagus, itu kalau kemudian dibangun dengan kebiasaan-kebiasaan kecil. Ya. Jadi salah satunya ada 4 hal ya, saya kalau nggak salah ada clue, ada craving, ada saya lupa. Jadi intinya ketika kita ingin membangun kebiasaan baru itu, kita harus pertama membangun petunjuknya dulu. Artinya apa yang membuat perhatian kita terarah ke sana. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa memunculkan gairah untuk mengerjakan kebiasaan itu. Kayak contohnya gini, kenapa sih waktu kita lebih banyak habis ketika menggunakan gadget, misalnya HP gitu ya. Kenapa? Lebih banyak waktu kita habis ketika menggunakan gadget. Karena gadget itu menjanjikan banyak hal. Informasi, games, apalagi notifikasi kan bikin seneng, ya enggak? Apalagi kalau kalian nungguin chat dari orang yang kalian tunggu-tunggu, kan bikin seneng nggak? Bikin seneng, excited. Ketika HP bunyi, tung, wah WhatsApp tuh langsung. Karena apa? Bikin seneng. Kita nunggu. Terus kemudian notifikasi apa lagi? Misalnya Instagram. Habis update story, habis update posting di Instagram, terus kemudian ada yang komen. Itu kita pasti penasaran untuk melihat siapa yang komen nih. Jadi ada gairah yang muncul ketika kita menggunakan gadget. Itu yang membuat waktu kita habis untuk menggunakan gadget. Nah, kenapa sih kita nggak bisa membangun ibadah? Kenapa kita nggak bisa membangun kebiasaan untuk hafalin Quran misalnya? Karena nggak ada gairahnya. Ya. Karena tidak ada gairahnya, karena tidak ada pendukungnya. Makanya di situ dijelaskan apa sih yang membuat kita tuh bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik. Salah satunya kebiasaan-kebiasaan kecil. Apa misalnya kalau kita mau ibadah tuh menjaga wudhu, terus ibadah-ibadah yang ringan. Misalnya apa? Sholat sunnah rawatib. Misalnya apalagi sholat duha. Apa-apa dorokat. Ya. Sesuai banget dengan ajaran Islam bahwasanya Rasul SAW ya, bersabda Allah tidak mencintai ibadah yang banyak tapi sedikit, tapi cuma sesekali dilakukan, tetapi Allah mencintai ibadah yang sedikit tapi konsisten dilakukan. Ya, Rasul SAW, Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ditanya, Aisyah apa sih amalan Rasul? Ada nggak sih Rasul itu beramal sesuai dengan hari tertentu, dan jam-jam tertentu, misalnya seperti itu. Kemudian Aisyah menjawab, la, karena amaluhu diman. Enggak. Sesungguhnya amalannya Rasul itu adalah amalan yang konsisten. Jadi amalan Rasul itu pokoknya dia konsisten, dia berbuat sesuai dengan kemampuan, tapi bisa konsisten walaupun apa yang dia lakukan itu nggak banyak. Ya. Kadang-kadang kita terfokus untuk kuantitas, padahal sebetulnya dalam ibadah itu yang paling dibutuhkan adalah kualitas dan konsistensi. Nah, jadi kebiasaan yang baik ini menciptakan konsistensi. Dan konsistensi ini adalah salah satu juga ciri muslim yang sejati. Nah, teman-teman semua di dalam menjadi mahasiswa, ya, apalagi mahasiswa muslim, ya, yang harus dibangun adalah konsistensi. Bagaimana kita bisa menyesuaikan antara perkataan dengan perbuatan. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi orang yang tidak intinya bertanggung jawab lah, ya, dikasih tugas dikerjakan dan tidak ditunda-tunda, dan juga tidak mengecewakan seperti itu, dan juga bermanfaat. Apa yang teman-teman lakukan di di dunia ini itu harus fokusnya adalah bermanfaat, ya. Jadi ini poin yang ke-6, muslim yang sejati itu adalah nafi'un li ghairihi. Ya, muslim sejati itu harus dia bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya, bermanfaat bagi orang lain. Jadi tidak sempurna keimanan seseorang kalau dia belum bermanfaat.
Tidak sempurna keimanan seseorang kalau dia melakukan sesuatu tapi sesuatu itu tidak ada manfaatnya bagi dirinya dan orang sekitarnya. Tidak akan sempurna pembelajaran seseorang kalau ilmu yang dia dapatkan itu tidak disebarkan lagi, tidak diajarkan lagi. Makanya di hadis khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Artinya belajar Quran itu nggak cukup kalau misalnya kalian tidak punya tujuan atau niat untuk mengajarkannya. Hafalin Quran itu nggak cukup kalau kemudian tidak ada niat untuk bisa menyebarkan cara menghafal Quran kepada orang-orang di sekitar kita. Itu 6 poin yang perlu teman-teman tanamkan dalam diri teman-teman semua untuk menjadi seorang mahasiswa muslim yang sejati, mahasiswa muslim yang bermanfaat, mahasiswa muslim yang tidak kemudian buang-buang waktu ya ketika menjadi mahasiswa. Dari saya mungkin itu ya. Selebihnya nanti silakan kalau ada tanya jawab ya. Kalau nggak ada ya nggak usah diada-adain. Saya kembalikan dulu ke moderator. Masya Allah, materi yang sangat menarik. Nah, ini teman-teman yang ada pertanyaan, silakan nulis pertanyaannya di kolom chat. Silakan. Ya, ini ada pertanyaan pertama dari Mega Triutami. Pertanyaannya, jika di kampus terdapat acara yang diwajibkan untuk seluruh maba ikut serta di dalamnya, sedangkan acara tersebut menyalahi syariat Islam, apa yang harus saya lakukan? Ya, monggo Ustaz Zaki. Menyalahi syariat Islam tuh gimana? Disuruh apa? Disuruh murtad atau bagaimana? Bisa kasih saya clue nggak kira-kira menyalahi syariat Islam tuh gimana? Oh alah. Itu tidak menyalahi syariat, tergantung pandangan fikih kita masing-masing ya. Kalau sekedar itu ya, maksud saya gini loh, saya kira menyalahi syariatnya sampai kayak dulu yang kayak di mana tuh institut apa yang di Malang dulu yang sampai ospeknya itu sampai berbuat sesuatu yang tindak asusila segala macam, itu yang menyalahi syariat. Tapi kalau misalnya sekedar konser, band, inaugurasi ya nggak tahu ya, mungkin pandangannya jenengan itu menyalahi syariat, tapi dalam pandangan fikih saya itu tidak menyalahi. Yang menyalahi adalah kemudian kalau misalnya disuruh untuk sesuatu yang tadi ya. Tapi kalau misalnya begini, oke lah, it's okay lah. Kemudian misalnya hal seperti itu. Sekarang kalau misalnya gini, disuruh ikut nonton
ya. Kalau cuma nonton, maksudnya tidak berpartisipasi sebagai orang yang melakukan itu, saya kira ikutin aja. Ya. Kalau cuma disuruh nonton. Tapi kalau kemudian disuruh bergabung, maka ya sebisa mungkin kita bisa menolaknya dengan cara yang baik. Apakah bikin surat pernyataan, atau misalnya izin apa gitu ya. Jadi intinya kita harus bisa sebisa mungkin kita melakukan berbagai upaya untuk bisa mundur dari acara tersebut. Seperti itu. Jadi ya ini jalan tengah. Jadi artinya kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di luar, karena mau tidak mau kalau kita pengen berdakwah, pengen menyebarkan kebaikan, ya mau nggak mau kita juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Terus juga harus punya basic yang kuat gitu. Artinya kalau misalnya harus seperti itu, kita pertimbangkan, tanya sama senior, ya, Mas atau Mbak, kira-kira kalau nggak ikut ini terus hukumannya apa sih? Oh enggak, itu cuma biasanya kayak gitu ya, biasanya kayak gitu mah nggak ikut juga apa-apa biasanya. Paling diancam-ancam nggak bisa ikut, nggak bisa skripsi dan lain sebagainya. Saya kira biasanya nggak tahu di kampus ya teman-teman ini gimana. Biasanya sih kayak gitu-gitu cuma karena acara-acara kayak gitu biasanya biar ngeramein aja kan, nggak enak tuh ya, udah ngundang segala macam, udah bikin panggung kok sepi kan, itu aja biasanya sih. Atau misalnya datang sebentar, kalau memang di absen datangnya sebentar terus kabur habis itu ya. Jadi ya lebih kepada menyesuaikan diri aja. Jangan kemudian kita langsung bilang, itu tidak sesuai, itu bakal menimbulkan perpecahan, apalagi sampai kemudian nanti ketahuan nih radikal, harus di DO dari kampus ya kan. Ini kan merugikan diri kita juga, dan pasti juga orang tua kita nanti kan juga akan khawatir seperti itu ya. Gitu ya, semoga bisa menjawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Usamah. Pertanyaannya, kan kita juga diberi amanah orang tua untuk kuliah. Nah, ketika kita ambil jatah bolos, apakah kita menyalahgunakan amanah tersebut? Ayo loh, gimana tuh senior-seniornya yang suka bolos? Jadi, enggak. Amanah kuliah itu kan apa? Belajar, mendapatkan ilmu sesuai dengan apa yang kita ambil jurusan itu kan. Kan memang kan kalau di kelas itu kan kita nggak nerima dari dosen. Kita kan disuruh mencari sendiri. Perpus lah misalnya seperti itu. Jadi bolos itu bukan berarti kita terus nggak belajar. Ya, bolos itu menandakan kita tuh tadi bermanfaat. Ya kalau bolosnya malah pusreng ya sama aja bohong gitu. Tapi bolos itu kita mengalihkan diri kita ke sesuatu yang jauh lebih bermanfaat kepada orang lain gitu maksud saya. Jadi tetap apa yang ketinggalan di situ kita pelajari, cari di perpus, cari di teman, catatannya kita pinjam misalnya seperti itu. Ya, ada tugas kita kerjakan juga. Jadi seperti itu, bukan berarti bolos terus nggak ngapa-ngapain, itu masalah justru itu yang menyalahgunakan seperti itu. Dan berorganisasi di kampus termasuk juga kuliah, itu. Jadi nggak menyalahgunakan amanah sebenarnya. Yang jadi masalah adalah kita yang tidak bisa bertanggung jawab. Orang tua pengennya kita lulus, terus kita malah cabut DO, itu baru menyalahgunakan. Seperti itu ya. Semoga bisa menjawab Mas Usama ya. Alhamdulillah. Terima kasih jawabannya Ustaz. Ya. Lanjut pertanyaan dari Eviana Putri Sahira. Pertanyaannya, di usia berapa idealnya bagi anak muda untuk menggapai mimpi dan cita-citanya? Apa saja tips agar usaha tersebut mencapai target dan selaras dengan ajaran agama? Waduh, apa ini? Ya, di usia berapa tergantung dari targetmu apa, tergantung cita-citamu apa. Ya, kalau cita-citamu punya cucu di usia 35 tahun misalnya, ya berarti dari sekarang udah harus nikah ini, ya kan? Ya, jadi intinya sebetulnya apa targetnya, apa cita-citanya. Nah, terus kemudian tips agar usaha tersebut mencapai target. Jadi ya lagi-lagi targetnya apa dulu. Ya, jadi cita-citanya apa dulu. Tapi secara umum ya kita menggapai cita-cita itu ya ketika kita sudah bukan lagi dalam fase belajar. Ya,
kalau cita-citanya adalah kecuali cita-citanya lulus cum laude ya, cita-citanya lulus cepat gitu ya, berarti ini tergantung dari durasi teman-teman semua belajarnya. Ya paling nggak 3 tahun 5 bulan gitu kan. Tapi kalau cita-citanya di luar itu, misalnya cita-citanya jadi apa, itu cita-cita itu dicapai ketika kita sudah tidak lagi dalam fase belajar, tapi sudah dalam fase berjuang. Ya. Misalnya saya pengen jadi ahli psikologi anak dan menerbitkan satu buku tentang psikologi anak. Nah, berarti kan ada tuh bisa targetnya misalnya di usia ke-28 tahun, saya sudah seperti itu, misalnya kayak gitu. Bisa, ya. Karena psikologi anak berarti kan kalau jadi ahli psikologi ya harus kuliah psikologi dulu, gitu kan. Kalau bisa terus ambil profesi dulu, ambil profesi psikolog, gitu kan, atau ambil S2 dan lain sebagainya. Itu baru kemudian kita bisa jadi ahli, kan seperti itu. Ya, jadi ideal nggak idealnya itu tergantung dari apa cita-cita kita. Terus kalau secara umum tips atau usaha yang bisa kita lakukan, yang pertama yang berkaitan dengan cita-cita kita, aktivitas kita itu yang berkaitan dengan cita-cita kita, ya. Artinya kalau cita-cita kita pengen jadi pembicara internasional, ya belajar bahasa asing, banyakin belajar bahasa asing, banyakin jam terbang untuk ngomong, ya. Jadi MC lah, jadi moderator lah, dan lain sebagainya. Kemudian banyak berinteraksi dengan orang, banyak menyebar kartu nama dan sebagainya. Kayak gitu sih sebetulnya. Jadi ideal nggak idealnya itu sebetulnya terserah kita. Jadi nggak ada patokan idealnya itu kapan, ya. Nggak ada patokan, ya. Yang matok itu diri kita sendiri. Nggak ada patokan idealnya cita-cita, nggak ada patokan idealnya target, itu nggak ada. Yang matok itu kita sendiri. Yang tahu adalah kita sendiri, yang mencapai adalah kita sendiri. Begitu. Terima kasih jawabannya Ustadz. Lalu ada lagi yang bertanya dari mana nih? Dari Dede Apriani. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana sih cara kita memberitahu teman kita dalam berorganisasi Islam yang terserang virus merah jambu, sementara dirinya masuk di pengurusan inti organisasi itu? Belum di-unmuted. Oh iya, benar. Untung belum banyak ngomongnya. Ya, jadi kenapa orang kena virus merah jambu itu karena dia menemukan sesuatu yang berbeda, yang unik dari seseorang yang dia sukai itu. Ya, kenapa itu timbul? Karena salah satunya kemungkinan karena kita sebagai temannya itu nggak nemenin dia, nggak deket sama dia gitu. Terus juga gini ya, kalau saya sih, orang yang sedang jatuh cinta itu nggak bisa diingetin, nggak bisa dikasih tahu. Jadi jatuh cinta namanya juga. Misalnya bilang, kamu jangan deh pacaran sama dia, kamu jangan dekat sama dia, nanti gini. Kira-kira dengerin kamu atau gebetannya atau pacarnya? Ya pacarnya lah. Ya. Jadi susahnya seperti itu. Makanya kita dampingi saja. Kita aktifkan dia terus, jangan ditinggalin. Kita aktifkan dia sampai kemudian dia sibuk dengan aktivitas organisasi, sampai kemudian dia merasa bahwa organisasi ini sangat penting, ya. Sampai kemudian dia tuh merasa bahwa teman-teman di organisasinya itu lebih penting daripada temannya si virusnya itu, daripada si merah jambunya itu, seperti itu sih. Jadi lebih kepada hal seperti itu, memang kita nggak bisa ngingetin secara gampang ya kalau orang kena virus merah jambu itu. Itu sih dari saya. Terima kasih jawabnya. Lalu ada
pertanyaan lagi dari Muhammad Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara solusinya mengatasi urusan dunia dan urusan akhirat yang berlangsung secara bersamaan, tetapi tidak terjalan dengan baik? Ya, aduh, urusan dunia dan urusan akhirat. Ini pertanyaannya semuanya general ya, saya bingung dari tadi. Urusan dunianya apa, urusan akhiratnya apa gitu. Karena kita nggak, urusan dunia itu ada yang ibadah, ada yang enggak soalnya. Ya. Dan urusan akhirat itu belum tentu urusan akhirat itu cuma ngaji, cuma baca Quran, cuma sholat. Jadi harusnya lebih spesifik pertanyaannya. Tapi gini aja deh, saya suka dapat pertanyaan gini kalau Ramadan, ya. Gimana caranya kita menyinkronkan antara jadwal kuliah dengan target-target amalan kita di bulan Ramadan? Aneh nggak pertanyaan ini? Sekilas nggak aneh ya. Tapi aneh ini sebetulnya. Jadi selama ini kuliahmu dianggap apa? Berarti selama ini kuliahmu dianggap sebagai maksiat. Karena sebetulnya kuliah bisa dianggap sebagai ibadah. Ya, selama kuliah itu dianggap sebagai menuntut ilmu, meraih keridhaan Allah, itu juga ibadah. Jadi pertanyaannya itu bukan gimana caranya menyinkronkan antara kuliah, bukan caranya manage apa, seolah-olah itu kuliah itu mengganggu gitu. Enggak, tapi gimana caranya supaya saling mendukung, ya, supaya aktivitas-aktivitas kita, akademis kita, terus kemudian urusan-urusan duniawi kita itu saling mendukung dengan urusan akhirat kita. Itu yang paling penting, ya. Jadi kalau misalnya tadi nih urusan duniamu apa? Misalnya kerja itu kan dapat gaji, ya sisihkan gajimu untuk sedekah, gitu selesai sebetulnya. Kalau spesifik, tapi kan kalau tidak spesifik, jadi intinya gini, segala urusan dunia kita, jadikan urusan dunia kita itu dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu, ya. Terus kemudian disinkronkan untuk saling mendukung, ya. Jadi intinya adalah kita menganggap dulu urusan dunia itu adalah urusan bukan maksiat dulu, ya. Kemudian kita jadikan urusan dunia itu menjadi dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya untuk menyesuaikannya itu adalah dengan menyesuaikan ritmenya. Misalnya kuliah, ya, ritmenya kuliah itu gimana? Terus kemudian kita sesuaikan dengan ibadah-ibadah kita. Kalau misalnya kuliahnya padat pada hari itu, ya mbok cuma misalnya baca Quran cuma 10 halaman saja, misalnya 10 halaman sedikit loh, ya. Kan kalau 1 juz kan 20 halaman. 10 halaman aja misalnya seperti itu. Terus kemudian selebihnya nggak apa-apa, udah, pokoknya itu dulu. Tapi kalau kemudian ternyata waktu kuliahnya agak-agak longgar, nah kita tambah. Misalnya Qurannya baca Quran 1 juz, kemudian sholat duha tambah, gitu seperti itu. Dan sholat sunnah rawatibnya ditambah, dan seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan ritmenya. Terus kemudian juga sesuaikan prioritasnya, skala prioritas. Kuliah itu menjadi wajib kalau kita menganggap kuliah itu sebagai tolabul ilmi dan dalam meraih keridhaan Allah. Maka kuliah menjadi wajib. Maka kemudian karena kuliahnya wajib, ibadah-ibadah sunnahnya juga boleh ditinggalkan, ya. Tapi bukan berarti kita tidak punya upaya untuk tidak melakukan ibadah, tidak punya upaya untuk untuk meningkatkan ibadah sunnah kita. Nah, makanya kita sesuaikan tadi, gitu ya. Jadi urutkan dulu skala prioritasnya. Ini kuliah, sholat duha, apa segala macam, diurutkan dulu sampai kemudian kita bisa menyesuaikan diri. Oh, jam kuliah selesai ini jam 8:30, nanti ada kuliah lagi jam 9:30, ada waktu nih buat sholat duha. Wah, tapi mulai kuliah jam 9, bisa nih, masih ada waktu sholat duha ya. Untuk ke musola sekitar 10 menit bisa lah, ke musola udah sama wudhu, sudah sama sholat dan lain sebagainya, itu cukup lah, misalnya seperti itu. Jadi kita sudah harus mengurutkan skala prioritasnya seperti itu. Kalau sudah diurutkan skala prioritasnya, nanti teman-teman insya Allah juga akan tahu gimana cara untuk menyinkronkan antara urusan dunia yang disebut tadi dengan urusan akhirat.
Tapi paling ingat ya, wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ingat ya, dan carilah wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Carilah ya semua yang ada di dunia ini, muka bumi ini, untuk mencari keridhaan Allah, untuk darul akhirah, untuk rumah kita, untuk kampung akhirat kita. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa jatah kita di dunia. Artinya apa? Di sini Allah mau ngasih tahu kepada kita yang utama itu akhirat, ya. Tapi jatah kita di dunia itu boleh banget untuk kita ambil dan jangan sampai kita lupakan. Seperti itu ya. Semoga bisa menjawab. Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya Ustadz Ya. Zaki. Demikianlah sesi kajian spesial pada MS Talk pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf kepada peserta yang telah mengajukan pertanyaan karena keterbatasan waktu, jadi tidak bisa menjawab semuanya. Sebelum kita akhiri sesi kajian spesial ini, mungkin ada beberapa pesan yang ingin disampaikan oleh Ustadz Zaki kepada teman-teman ini. Ya. Oke. Jadi saya jawab aja pertanyaan yang masih ada tadi ya. Tentang nyumbang untuk kegiatan konser dan sebagainya. Ya kalau itu sebenarnya gini ya. Sebenarnya kan kita itu berkomunitas. Ketika kita berkomunitas, ketika kita bermasyarakat, kita akan menemukan hal-hal yang berbeda dengan kita. Ya, jangan kemudian segala sesuatu yang berbeda itu kita anggap sebagai kemaksiatan. Yang penting bukan sesuatu yang betul-betul maksiat secara utuh. Ya. Misalnya mengadakan pesta pacaran, misalnya mengadakan pesta miras, atau mengadakan pesta yang begitu-begitulah, gitu ya. Kalau sekedar konser, nih saya bilang sekedar, itu kan masih ada kebaikan di situ, masih ada, kita percaya masih ada kebaikan di situ, ya. Jadi memang nggak lebih baik daripada pengajian, jelas banget ya. Kalau misalnya kalian bandingin sama pengajian, ya jelas jauh. Tapi ketika kita bermasyarakat, berkomunitas, yang kita utamakan adalah kebersamaan dulu, supaya apa? Supaya kemudian kebenaran itu akan lebih mudah dicerna oleh orang-orang ketika kita mampu untuk berbaur dengan mereka. Yang paling penting adalah satu, ini kita niatkan ketika kita nyumbang, kita niatkan sebagai nyicil untuk bisa kita tuh berdakwah kepada mereka. Karena gimana kita mau berdakwah kepada mereka kalau kita aja nggak mau gabung, ya? Diajak, ayo ikut ini, enggak lah, kenapa? Apa itu acara maksiat, saya nggak mau. Ya gimana kita mau berdakwah sama mereka? Mereka malah menjauhi kita, ya. Tapi kalau misalnya kita, nggak apa-apa deh ikut gitu. Terus kemudian kita pelan-pelan kita kasih tahu, ya ketika ada konser begini, tau-tau ribut, terus kita bilang, wah iya ya konser ribut ya. Kalau kita ngadain pengajian, kira-kira ada keributan nggak ya? Kira-kira gitu. Kan seperti itu, bisa kita memberikan inspirasi. Nah, intinya di closing ini saya pengen ngasih tahu buat teman-teman semua bahwa mahasiswa muslim sejati itu tadi 6 hal tadi sudah saya sebutkan, dan ingat jangan jadi orang ngeselin ya, karena mahasiswa yang ngeselin tuh banyak, terutama mahasiswa yang ketika sudah akhir sesi kuliah dosennya tanya, terakhir ada yang mau bertanya, kalau tidak ada yang mau bertanya kita tutup saja. Tahu-tahu ada yang nanya, saya Pak nanya, nah itu mahasiswa ngeselin. Ya. Orang kayak gitu masuk nerakanya lewat jalur undangan, kayak gitu-gitu ya. Itu ngeselin. Jangan jadi ngeselin. Kalian kalau pengen nanya di luar forum, kalian kalau pengen cari muka di luar forum, jangan di dalam forum perkuliahan. Ya. Jadi muslim yang baik itu dia terhindar dari, dengan sholatnya dia terhindar dari perbuatan keji dan munkar, dan dia juga nggak ngeselin. Dia juga tetap bisa menjadi satu solusi, penawar solusi dari segala permasalahan yang ada, dan teman-teman semua itu bisa menjadi seorang yang seperti itu. Ingat tadi 6 poin yang tadi saya sebutkan, dan semoga bermanfaat. Aku lu kalian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.